warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarni dengan NIM 0503212451, kelas 1E, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan yang merupakan tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Membahas soal kepedulian dan perlakuan manusia terhadap setiap satwa dalam meningkatkan kualitas hidup satwa secara individual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, animal welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Animal welfare adalah semua hewan yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia terbukti sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan. Dalam hal ini, animal welfare tidak memiliki atau tidak menitikberatkan kepada hewan liar, tetapi kepada hewan yang berada dalam pengasuhan atau pengelolaan manusia, seperti hewan liar dalam kurungan, hewan ternak dan hewan potong, hewan pekerja dan hewan kesayangan ataupun hewan dampingan. Salah satu konsep mengenai animal welfare yang banyak dipakai oleh para penyayang binatang adalah konsep dari World Council for Protection of Animals atau disingkat WSPA. Konsep animal welfare dari WSPA dikenal dengan nama FAIC, Freedom. Ketentuan ini diwajibkan semua hewan yang dipelihara atau yang hidup di alam bebas memiliki hak-hak kebebasan berikut. Yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus, diartikan sebagai adanya air minum dan makan yang dapat secara mudah diakses guna mempertahankan kesehatan dan tenaga sang hewan. Dalam hal ini adalah penyediaan pakan yang seimbang dari segi gizi dan nutrisi yang sesuai dengan spesiesnya. Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman yang dipenuhi dengan penyediaan lingkungan yang layak terhadap shelter dan area istirahat yang nyaman. Apabila keadaan ini gagal dipenuhi, maka akan menimbulkan penderitaan, rasa sakit secara mental yang akan berdampak pada kondisi fisik dan psikologi hewan. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit, meliputi upaya pencegahan penyakit atau diagnosa dan tindakan yang cepat. Kondisi ini dipenuhi melalui penerapan pemeriksaan media berkala. Jika kondisi ini terabaikan, maka akan memicu munculnya penyakit dan ancaman penularan penyakit baik pada hewan lain maupun manusia. Yang keempat, sementara bebas mengekspresikan perilaku alami adalah penyediaan ruang yang cukup, fasilitas dan pengayaan atau enrichment yang tepat dan adanya teman dari jenis yang sama. Apabila keadaan ini tidak terpenuhi, maka akan muncul perilaku abnormal seperti stereotipe dan berakhir dengan gangguan fisik lainnya. Yang kelima, faktor terakhir atau adalah bebas dari rasa takut dan tertekan, yaitu memberikan kondisi dan perlakuan yang mencegah rasa takut dan penderitaan mental pada ternak. Kesejahteraan hewan telah dilindungi oleh hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Pada pasal 66A dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menganiaya atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat atau tidak produktif. Sama halnya dengan yang tercantum di dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, bahwa penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan. Adapun pasal
102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan dan pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Dari peraturan tersebut jelas bahwa kita harus memenuhi kesejahteraan hewan dan dilarang berperilaku buruk terhadap hewan. Pengertian hewan laboratorium atau HL secara umum yaitu hewan yang dipelihara secara intensif di laboratorium. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan lain sebagainya memiliki keadaan fisiologis dan psikologi yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya sesuai dengan 5 freedom. Selain ini juga terdapat pedoman untuk menggunakan hewan laboratorium yaitu 3R dari Russell dan Bruce. Replacement atau menggantikan ialah menghindari sebisa mungkin penggunaan hewan di dalam penelitian. Pada prinsip kedua, reduction atau pengurangan ialah mengembangkan strategi penggunaan hewan dalam jumlah yang lebih sedikit untuk menghasilkan data yang serupa yang diharapkan dari penelitian. Yang ketiga yaitu prinsip ketiga, refinement atau memperhalus, ialah upaya melakukan modifikasi di dalam manajemen, pemeliharaan atau prosedur tindakan penelitian sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hewan atau mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan stres pada hewan coba. Baik, selanjutnya beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat diantaranya. Yang pertama, meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan. Dan yang kedua, meningkatkan keselamatan kerja yang memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan karena perlakuan terhadap hewan dengan rasa sayang membuat hewan, terutama hewan potong, menjadi tenang dan tidak beringas. Yang ketiga, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas, ternak yang stres dan dari penderitaan atau kesakitan sebelum dipotong. Apabila mati sebelum dipotong akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas baik. Sebaliknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita atau kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas baik. Yang keempat, meningkatkan harga jual hasil utama peternakan, yaitu daging, telur. Tipe kandang yang termasuk dalam kategori animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah kandang ayam broiler yang ada di kampus 2 Polbantang Goa. Mengapa saya memilih ayam broiler? Karena kandang tersebut sudah diatur sedemikian rupa dan dikategorikan modern, serta pemberian pakan dan minum yang teratur, penyediaan luasan kandang, lingkungan yang layak dan suhu yang teratur, sehingga membuat ternak merasa nyaman. Baik, alasan saya memilih jurusan peternakan karena menurut saya itu belajar peternakan sangatlah menyenangkan. Karena di sini kita mempelajari segala ilmu, mulai dari ilmu ekonomi, kesehatan hewan, dan masih banyak lagi. Dan di sini bisa menjadikan kita menjadi orang yang bisa dan serba tahu. Dan saya juga memilih jurusan peternakan ini karena di sini berpeluang menjadi seorang pengusaha. Baik, itulah tadi video penjelasan saya tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.